Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya habis bangun tidur ini. Nggih Pak, nggih. Habis bangun tidur nggih. Ayo yang semangat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu habis makan ini yakin. Habis makan apa Pak? Habis sahur ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh di Masjid Nur Rahim Gentan Pak. Mayang yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu. Semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ini harus kita betul-betul syukuri. Karena Allah titipkan kepada kita kekuatannya, sebagian kekuatannya untuk kita agar kita kemudian bangun ini wis ngibadah. Saya berharap kita semua tadi malam tidur juga beribadah, karena sebelum tidur itu kita berdoa kepada Allah agar tidur ini membuat kita hilang capeknya, hilang penatnya. Dan betul, bangun itu hilang penatnya. Ada yang bangun jam 3, ada yang bangun jam setengah 4. Wis mulai icik-icik, sudah mulai sikat gigi, sudah mulai wudu, sudah mulai semuanya. Tidak ada yang membangunkan kita semua kecuali Allah. Mari kita syukuri, ini kenikmatan besar. Kemudian kita sholat, kemudian kita berzikir, kemudian kita beristighfar di waktu sahur. Ini merupakan istighfar yang termustajab. Permohonan kita kepada Allah, permohonan ampunan. Ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun. Di waktu sahur itu merupakan istighfar termustajab dari waktu-waktu yang lain. Mari kita syukuri untuk Allah SWT kepada Allah SWT atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman Islam ini. Yang kedua, mari kita bersalawat dan bersalam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, juga kepada para istrinya, juga kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in, kepada kita semua, kepada seluruh orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan kaji hakikat pendidikan
di dalam keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ini penting. Terutama gharsul iman, penanaman iman. Karena itu tugas utama bagi bagi para orang tua. Tugas utamanya penanaman iman. Itu yang paling penting. Kalau dalam Islam, pendidikan itu dikenal dengan kata tarbiyah. At-tarbiyah itu Islamnya, walaupun itu bukan bukan sebuah kata yang pakem mewakili makna pendidikan. Di dalam Islam itu ada tarbiyah, ada ta'lim, ada ta'dib. Jadi kalau pendidikan Islam ya campuran dari tiga itu semua, campuran, kombinasi. Ada tarbiyahnya, ada ta'limnya, ada ta'dib. Tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Itu maknanya berbeda semua. Dan ramuannya itu jadi satu. Ramuannya jadi satu. Cuman istilah yang paling bisa menggambarkan pendidikan itu ya tarbiyah gitu. Tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Ta'dib itu mengajarkan adab. Ta'lim itu memberikan pelajaran, mengajari. Dari kata 'allama yu'allimu, mengajari. Ta'dib, kalau semua orang dikasih ta'dib tidak diajari ya tidak jadi. Kan gitu. Ta'dib, diajari adab. Diajari makan beradab gimana, diajari adab minum gimana, tapi dia nanti enggak mengerti yang lainnya, enggak mengerti ilmu-ilmu yang lain selain bagaimana menghormati saja, bagaimana beradab saja. Itu kalau menggunakan kata ta'dib. Artinya terlalu simpel. Kemudian yang kedua, ta'lim. Ta'lim itu mengajari, memberi informasi. Kalau anak dikasih informasi terus nggak diajari adab, ya salah. Anak dikasih informasi terus, dikasih ilmu terus, maksudnya informasi terus, tapi nggak diajari bagaimana tata krama, ya salah. Ora dadi pinter ning sombong. Lah, tarbiyah itu lebih ke bagaimana mengasuh. Diasuh terus tapi nggak diajari ta'dib, nggak diajari ta'lim, ya ora dadi. Jadi Islam itu menggunakan tiga-tiganya, ya ta'dib, ya ta'lim, ya tarbiyah. Artinya anak itu diajari beradab, anak itu diberi ilmu, anak itu diasuh. Diasuh itu dirawat dari kecil sampai gede. Kalau ada nanti pertumbuhan yang salah, pertumbuhan yang bengkong, diluruskan. Itu namanya tarbiyah. Jadi tiga-tiganya harus jalan. Dan inilah kombinasi komprehensifnya pendidikan di dalam Islam. Kenapa kemudian pendidikan itu dimaknai dengan kata tarbiyah? Kok bukan taklim, kok bukan takdib, tapi lebih cenderung tarbiyah. Ya, ini banyak para ulama pendidikan memaknai pendidikan Islam itu dengan tarbiyah. Karena tarbiyah itu berasal dari tiga kata. Tarbiyah, robiya yarba, roba yarbu sama roba yarubu, tiga. Makanya kemudian tarbiyah menang dari kata-kata yang lain. Tarbiyah itu lebih unggul kosakatanya dibanding taklim, dibanding takdib. Kenapa? Karena tiga alasan. Tarbiyah itu lebih unggul daripada dua kata, taklim dan takdib, karena tiga alasan. Alasan pertama, tarbiyah itu berasal dari kata robiya yarba, yang artinya nasya'a, tumbuh.
berkembang. Anak itu tumbuh berkembang, makanya diawasi, berkembang. Alasan kedua, roba yarbu, yang artinya zada. Zada itu bertambah. Apa yang bertambah? Tumbuh, bertambah tubuhnya, semakin besar gitu. Kalau nasya'a itu pikirannya bertambah, kedewasaannya bertambah. Nasya'a tambah pikirannya. Kalau yang kedua roba yarbu artinya zada, yang artinya bertambah fisiknya. Semakin hari semakin gede. Yang tadinya nggak bisa merangkang jadi merangkang, yang dari merangkang menjadi berjalan, dari berjalan menjadi berlari. Nah, itu kan kita melakukan pengawasan terus. Kemudian yang terakhir, alasan yang ketiga kenapa tarbiyah lebih unggul daripada dua kata yang lain adalah karena tarbiyah itu berasal dari kata robba yarbu, yang artinya aslaha. Setiap pertumbuhan itu dilakukan pengawasan. Setiap pertumbuhan itu dilakukan pengawasan. Siapa yang mengawasi? Anda, orang tua yang dididik. Anda, orang tua yang diberikan amanat oleh Allah SWT. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Setiap anak yang lahir itu punya fitrah. Fitrahnya apa? Tauhid. Orang tua yang dititipi anak wajib menjaga tauhid itu sampai anak mati, sampai anak dewasa. Setelah dia dewasa culno Pak, karena dia balik, dia punya pikiran untuk mandiri, dia punya pikiran untuk berpikir secara bebas. Anda milih Islam, oke. Anda milih Islam tidak oke, itu sudah menjadi keputusan Anda, wahai anak yang sudah gede, wahai anak yang sudah balik. Maka orang tua, Bapak Ibu sekalian, orang tua itu kalau mendidik setidaknya punya 3 unsur ini. Melakukan pengawasan atas pertumbuhan akal, itu yang pertama. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pertumbuhan tubuh, ya kan? Yang ketiga, setiap pertumbuhan itu dilempengke. Itu yang ketiga. Setiap pertumbuhan itu diislah. Ada bengkok dikit, luruskan. Setiap kali bengkok itu Pak, setiap kali anak bengkok itu setiap umur berbeda-beda. Bengkoknya anak pada saat SD berbeda dengan bengkoknya anak saat SLTP. Bengkoknya anak saat SLTP berbeda dengan bengkoknya anak saat SMA. Bengkoknya anak saat SMA berbeda dengan bengkoknya anak saat kuliah. Ini sudah mau nikah nih, gitu. Kita mendidik sampai anak itu betul-betul terlepas dari dalam diri kita. Lepas total karena dia balik. Kalau saya ngelihat cerita Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Rasulullah SAW itu menikahkan anaknya yang sangat beliau sayangi, Fatimah. Apakah kemudian Fatimah ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu Fatimah dilepaskan oleh Rasulullah? Tidak. Ia dilepaskan secara fisik, dia rumah sendiri bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi ingat, berbagai macam problematika keluarga, berbagai macam problem-problem yang dikeluhkan oleh Ali dan Fatimah, kemudian ketika datang kepada Rasulullah sebagai ayah, maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW sebagai ayah selalu membimbing keluarga itu. Berarti Anda Pak, kalau nanti punya anak yang anak sudah menikah, yang anak itu sudah punya anak lagi, pun Anda masih punya kewajiban mendidik mereka. Itu Pak, keluar biasanya Islam. Jadi nggak lepas gitu aja, nggak. Kayak nguluk ke layangan Pak. Diulur begitu tinggi. Dah dilihat aja, ya kan. Nyiruk sithik, oke, dilur sithik ben ra nyiruk banget, tarik meneh sampai dia berkibar-kibar di atas. Kita anggap dia sudah berada di atas, tapi kan berarti kita lepas. Kapan lepasnya pendidikan dari Anda? Kapan lepasnya amanat pendidikan dari Anda untuk anak-anak? Ketika Anda mati.
Itu aja. Ketika Anda mati berarti lepas pendidikan Anda. Lepas amanat pendidikan oleh Anda. Karena Allah SWT menitipkan anak kepada Anda itu untuk dijaga tauhidnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah turunkan kepada para manusia, fitrah yang Allah berikan kepada manusia itu harus terjaga. La tabdila li khalqillah. Tidak dibutuhkan. Tidak ada penggantian tubuh fisik dari si manusia itu yang kemudian membuat manusia tidak beriman kepada Allah. Jangan sampai fitrah itu tergantikan. Jangan sampai. Intinya di situ. Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita ingin mendidik anak-anak kita agar iman mereka kuat, mohon maaf, ayo kita ketahui iman itu dulu. Ayo kita ketahui Islam itu dulu. Ayo kita ketahui apa itu akidah. Soalnya kalau kita nggak ngerti iman, nggak ngerti akidah, nggak ngerti Islam, kita mau didik anak-anak untuk itu ya nggak bisa. Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Itu konsep dasar dari iman. Iman adalah ketika hati Anda mempercayai Allah, mempercayai Rasulullah, percaya ada akhirat, percaya ada malaikat, hati Anda. Percaya ada kitab Allah, percaya akan ada takdir, percaya bahwa ada qada, ada qadar. Itu harus ada di dalam diri kita. Gimana kita mau ngajari percaya sama Allah kalau kita nggak percaya sama Allah? Mustahil. Gimana kita mau ngajarkan kepada anak kita percaya kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, sedangkan kita nggak cinta sama Rasulullah? Nggak mungkin. Gimana kita mau ngajari anak-anak akan pentingnya sholat, bahwa sholat itu akan menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak. Kalau kita nggak pernah sholat, kalau kita nggak percaya bahwasanya sholat itu bakal jadi bekal, nggak bisa ngajari kita. Hati kita harus percaya dulu. Yang kedua, iman adalah al-iqraru bil lisan. Apa yang kita percaya dalam hati kita, lisan kita menuangkannya. Lisan kita melafatkannya. Aku percaya Allah, aku percaya Rasul, aku percaya kitab, aku percaya malaikat, aku percaya qada, aku percaya qadar, aku percaya hari akhir. Aku percaya bahwasanya sholat yang dilakukan itu menjadi bekal buat kita. Aku percaya kebaikan-kebaikan itu ada balasan baik. Aku percaya bahwasanya keburukan itu berbalas keburukan. Itu diucapkan agar si anak mendengar. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga apa? Kalau orang beriman itu mesti amalan bil jawarih. Dia akan bertindak dengan seluruh tubuhnya. Matanya bertindak, mukanya bertindak, tangannya bertindak, kakinya bertindak. Bertindak untuk sholat, bertindak untuk berpuasa, berbuat untuk menahan rasa lapar, haus dahaga pada saat puasa. Itu tindakan. Berbuat begitu mendengar azan sholat langsung berangkat menuju masjid, berwudu dan lain sebagainya. Itu tindakan. Maka iman itu komprehensif. Ketahui dulu bahwasanya iman itu komprehensif. Iman itu ya hati, iman itu ya lisan, iman itu ya amal bil jawarih. Hatinya percaya, lisannya ngomong, seluruh tubuhnya bertindak. Mohon maaf, Pak. Lisan kita sering ngomong, hati kita nggak percaya, tubuh kita mandek. Sering tak? Le sholat le, bapak nonton HP neng kamar. Pernah, Pak? Nggak tahu, tapi itu di luar sana, nggak di sini. Di luar sana begitu. Le poso le, bapak tuku mie ayam, gawa neng omah, pangan neng omah. Anaknya poso. Kok ini ngomong kok radimu jo kasar-kasar. Bapak dhewe kasar karo radine. Hati percaya, lisannya tidak mengucapkan, atau bahkan seluruh tubuhnya tidak berbuat. Namanya apa? Namanya apa? Namanya apa, Pak? Hatinya percaya,
Lisannya tidak berkata untuk kepercayaan hatinya, tindakannya tidak ada atau nol. 0% namanya apa? Munafik. Itu bagian dari sifat munafik. Kalau kita ingin mendidik anak, dicontoh sama anak, lihat aja anak udah ngerti kok, apalagi kita mengajarkan. Anak kita ngelihat kita sholat tepat waktu, setiap kali azan berkumandang kita langsung segera mengambil air wudu dan sholat. Anak kita yang lihat itu sudah seneng sebenarnya. Rasa dikongkon we melok, Pak neng endi? Arep neng masjid. Pak ngopo to masjid? Ayo melok yo neng masjid nggo ngopo? Mesti to neng masjid ki sholat, ketemu koncone, ketemu teman-teman bapake. Mesti. Itu akan lebih bermakna dalam pendidikan dibanding saat kita ngomong. Tapi ternyata mohon maaf, tindakan dari tubuh kita tidak ada. Maka tanmiyatul iman atau gharsul iman, menumbuhkan iman itu tidak mungkin tanpa contoh, Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin tanpa contoh. Harus pakai contoh. Kalau memang ada, mohon maaf sekali. Kalau memang ada suatu keluarga mungkin non Islam kabeh, kok ini kemudian ada orang jadi mualaf, jadi muslim, piye iki? Itu Allah yang bekerja untuk dia. Udah kamu Islam aja gitu. Gampang begitu ya. Tapi dia pun melakukan pencarian gitu. Kok dia pengen sholat? Ya memang Allah menggerakkan dia untuk sholat. Sekarang bagi orang muslim gimana Ustaz? Bagi orang-orang muslim, ketika Allah ingin menggerakkan dia sholat, maka Allah titipkan gerakan ini sebagai sebuah amanat bagi ayah dan ibunya, sebagai sebuah titipan amanat dari ayah dan ibunya. Rasulullah SAW bersabda begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam posisi bertauhid. Alal fitrah itu alat tauhid, di atas tauhid. Tauhid itu apa maknanya? Si anak itu sudah berkata kepada Allah la ilaha illallah saat berada di dalam kandungan seorang ibu. Itu Bu. Jadi tauhid itu sudah ada di dalam kandungan, sudah ada di dalam anak saat anak berada di dalam kandungan. Begitu lahir dia menuju dunia, maka ayahnya lah yang akan membuat anak itu menjadi Yahudi. Ayahnya lah, ibunya lah yang akan membuat anak itu menjadi Nasrani. Ayahnya lah, ibunya lah yang akan membuat anak itu menjadi Majusi. Caranya gimana? Contoh-contoh yang dilakukan ayahnya, tindakan-tindakan yang dilakukan ibunya, itu akan menjadi pengaruh buat si anak. Itu loh Pak. Ayahnya lah, ibunya lah yang paling berperan mendidik anak. Jadi apa itu si anak? Maka kalau ada anak-anak seperti ini, dia masuk masjid sholat subuhan, ya bapak mboke yang paling penting pengaruhnya, yang paling utama perannya. Klutak-klutik ayahi ngopo to klutak-klutik sar wudu cak-cik gitu. Anak denger terus tiap hari, bangun dia. Karena itu menjadi habit, menjadi kebiasaan dalam keluarga. Akhirnya anak ngikuti ayahnya sholat. Anak saiki subuh atau sholat terus piye? Ya ayah ngikuti, anak ngikuti ayah atau sholat umpamane. Anak ora tahu ngikuti puasa lah, karena bapak ibu nggak pernah puasa. Maka saya katakan dalam keluarga iman itu nomor 1 bapak ibu semua. Ketika Anda berhasil mengantarkan anak beriman kepada Allah, Allah di mana? Di atas sana. Bu, Pak, besok tuh ada hari kiamat, ya ada. Itu Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena si anak tergambarkan itu dari perbuatan Anda setiap hari. Kemudian anak bertanya, tinggal Anda berikan jawaban. Pak, besok nek kiamat tuh kayak apa? Bersyukurlah si anak punya iman akan kiamat. Itu loh.
Tinggal jawab, le sesuk kiamat ki kabeh bintang-bintang berguguran, tabrakan kabeh. Dunya iki kabeh ilang kabeh, terus benturan kabeh. Nah terus engko awak dhewe ning ngendi, Pak? Ya terangkan aja. Terangkan saja. Kenapa harus diterangkan? Anak bakal takut. Dan takutnya anak itu positif. Ketika anak takut hari kiamat, dia akan jaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat sampai akhir hayat dia. Itu loh Pak. Jadi kalau si anak tidak punya iman, naudzubillah. Tapi kalau anak itu sudah menunjukkan berbagai macam indikator beriman kepada Allah, teruskan Pak. Itu namanya tarbiyah. Mendidik anak dengan berbagai macam pertumbuhan akalnya. Nanti kalau anak sudah mulai SLTP, yang biasanya mohon maaf melihat punyanya sendiri, dia mulai berlatih melihat punyanya orang lain, ya kan? Bahasa isyarat biar anak nggak dengar. Gitu Pak. Anak itu kalau sudah mulai SLTP, SLTA yang biasanya lihat barangnya sendiri, dia sudah mulai melihat barangnya orang lain. Ini syarat Pak ya. Fitrah Pak. Kenapa? Bersyukurlah, itu syahwat yang sesuai fitrahnya, tinggal Anda lurusin. Le ora oleh. Kan gitu ta? Le godul basor. Kan gitu, kita yang ngajarkan. Dan mohon maaf ketika kita ngajarkan kita harus komprehensif, Pak. Awak dhewe ngomong ngono kuwi, awak dhewe ora ndelok ngono lho maksude. Tiwasno awak dhewe ngomong aja ndelok ya le, ora oleh ya le, godul basor ya le, matane kok keranjang. Kerepotan loh. Gak lagi gak perempuan sama aja. Fitrahnya manusia seperti itu. Mulai dia suka dengan lawan jenis, akalnya bertambah kan? Muyulnya bertambah, keinginannya mulai bertambah. Wah aku pengen sing kaya ngene, luruskan. Le sesuk nek kowe nikah golek ana sing salehah. Yang pertama kali diukur di dalam Islam untuk dinikahi adalah perempuan-perempuan beriman, perempuan-perempuan salehah. Jangan ukur hartanya dulu, jangan ukur nasabnya dulu, tapi ukur imannya dulu. Kata Rasulullah ada 4. Tungkahul mar'atu. Ini Pak, saya mencontohkan step-step pendidikan yang ada dan diperhatikan semua dalam Islam dan diperhatikan harus dengan iman gitu Pak. Saya contohnya ya. Begitu anak sudah mulai mau nikah, Anda orang tua wajib memberikan pengetahuan. Pengetahuan itu taklim. Wajib membimbing, mengarahkan, ojo ngantek pengajaran Anda, pengetahuan tentang menikah itu bagaimana, terus dia selenco. Wah aku pengen sing kae wae. Luruskan Pak. Karena itu nanti akan bermasalah buat dia selanjutnya. Kalau dia tidak mengikuti taklim, tidak mengikuti pembelajaran dari Anda. Le, adab karo bapak ibumu. Setidaknya kan gitu. Pilihan bapak ibumu itu melihat ini dan ini. Coba pilihan kamu seperti apa? Ketika pernikahan saya dengan orang tua, dengan istri saya ngomong sama orang tua. Bu, Pak, saya, Ibu, Bapak sudah nggak ada. Bu, saya ini gitu. Kakak saya memberikan masukan, kamu tuh nikah bukan cuma nikah untuk kamu sendiri, tapi nikah juga untuk mempersatukan dua keluarga yang tidak saling mengenal. Kamu tuh nikah nanti konsekuensinya anakmu gimana, nanti keluarganya gimana, dan semuanya diperhatikan. Tujuannya iman kepada Allah. Nek kowe pengen nikah, ini pembelajaran. Taklimnya gini, taklim itu sebatas memberi informasi. Nek kowe nikah, perhatikan 4 hal. Sebagaimana Rasulullah memberikan perhatian kepada 4 hal tadi. Tungkahul mar'atu li arba. Kalau Anda ingin menikahi wanita, maka wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, apa kata Rasulullah? Tungkahul mar'atu li arba. Lidzatiha wa limaliha wa lihasabiha. Kemudian yang keempat lidiniha, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Wanita itu dinikahi, rata-rata manusia menikah wanita itu karena 4 hal. Li jamaliha atau lidzatiha.
Karena memang wanita itu cantik. Saestu Bu, wanita cantik itu disukai sama pria banyak. Saestu. Maka nanti ada pendidikan khusus tentang wanita, itu nanti ada. Bagaimana wanita harus bertindak, itu juga karena wanita itu adalah anak Anda. Bagaimana mengajarkan mereka sebagai wanita itu harus ada. Tapi setidaknya untuk laki-laki dulu nih. Setiap laki-laki itu fitrahnya adalah mencintai wanita yang zatnya bagus, punya kecantikan. Lidzatiha walimaliha. Kemudian wanita itu punya duit. Siapa yang nggak senang menikahi wanita yang sudah punya duit kan? Digaji oke meneh. Awak dhewe umpamane gajine rada seret kan, bojoku duitnya oke. Nah, gitu kan. Setidaknya pikirannya ke sana gitu. Nanti kalau dia punya uang kan kita bisa jalan-jalan bareng ke Eropa bareng ya kan, ke Malaysia bareng, ke Amerika bareng kan gitu. Setidaknya yang duit akeh. Fitrah manusia begitu. Sunatullahnya kepada manusia, hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, iya kan? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Setiap manusia itu diberikan keinginan untuk cinta kepada wanita-wanita, untuk cinta kepada anak-anak. Laki-laki itu mesti gitu. Untuk cinta kepada harta-harta benda yang membuat mata mereka terbelalak gitu. Itu fitratullah yang diberikan kepada para manusia. Kecantikannya, hartanya, nasabnya. Yang ketiga nasab. Wanita itu dicintai oleh seorang laki-laki karena nasabnya indah, bagus. Wah, kayak balung gajah. Balung gajah. Saku dadi apa ya engko ya? Wis di balung gajah kok. Terus kayak apa ya? Gampang nanti balung gajah, gitu kan? Wanita-wanita jadi tulang rusuk oleh jadi tulang gajah. Aduh, seneng mah. Namanya manusia laki-laki kan gitulah, melok-melok matane langsung. Nasabe wis noncer, cuane akeh, ya kan? Masya Allah. Yang keempat, kecenderungan manusia laki-laki, kecenderungan laki-laki menikahi perempuan juga dikarenakan agamanya, karena akhlaknya, karena kesolehannya. Jadi ada 4 hal ini Pak, Bu. Ada 4 hal yang biasanya laki-laki mencari wanita. Laki-laki mencari wanita karena jamalnya, karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Tapi apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kamu milih seorang perempuan untuk kamu nikahi, nikahilah perempuan itu yang karena agamanya, karena kesolehannya, karena imannya. Maka niscaya tangan kamu akan beruntung, kedua tangan kamu akan berkah, hidupmu akan menjadi hidup yang sukses dunia akhirat. Kata Rasulullah SAW kepada kita begitu. 4 Pak ya. Ini otak adik gaduk nih saat ini. Otak adik gaduk ya. Otak adik gaduk. Rasulullah kan dari 4 ini ngomongnya fadfar bidzatid din. Berarti yang punya nilai adalah agama, iya toh? Yang lain tidak punya nilai itu. Kecantikannya nilainya 0. Nasabnya hartanya 0. Nasabnya 0, agama 1. Kalau milih agamanya berarti yang 1 nomor 1 kan? Yang agama jadi nomor 1. Kalau dalam matematika nomor 1 di depan itu jadi ada nilainya 1, 0, 0, 0. Nilainya 1000 Bu. Nggih toh? Tapi nek jenengan milih sing nasabe sik, jamale sik, kecantikane sik, agamane keri 0,001, berarti 0,001. Kemungkinan keretakan keluarga terjadi. Atau mungkin agamanya di nomor 2 kan. Kecantikan dulu, cantik, agama, nasab, harta 0100. Ya padha wae 0,1. Otak adik gaduk. Tapi nek di otak adik gaduk itu sapa sing gelem melok ya. Tapi setidaknya kok kayak nyambung gitu loh. Makanya Rasulullah SAW tetap memberikan saran kepada kita. Hadisnya gak akan berubah. Kalau Anda ingin
menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak Anda. Pastikan anak-anak Anda menikah dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Pastikan agamanya dulu, pastikan akhlaknya dulu. Tat, zaman sekarang wis koyo ngene tat. Ya justru di zaman sekarang iki golek sing soleh-soleha. Zaman dulu sing zamane ora kaya ngene wae, soleh-soleh iku kudu apa meneh sing zaman saiki. Ngoten nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang disebut dengan tarbiyah. Jadi tarbiyah itu salah satu maknanya adalah aslaha. Kita senantiasa meluruskan, kita senantiasa mengislah step by step by step. Setiap umur yang berbeda punya masalah berbeda dan kita harus melakukan pembenahan sampai dia menikah, bahkan sampai dia dalam kondisi sudah menikah. Saya teringat sama ibu saya, tiba-tiba datang ke rumah. Saya kagetnya minta ampun. Mas, ini untuk yang cerita ini nanti di-cut ya Mas ya. Hati-hati. Nanti. Tapi intinya boleh di-cut. Oh gitu. Oke, silakan dipotong. Ada yang dari US, UK, United Kingdom, sama US itu Amerika itu loh. Amerika Serikat. Ada yang dari Qatar, ada yang dari Pakistan. Wis pokoknya ngumpul-ngumpul gitu. Ngobrol. Kita bicara tentang hakikat keluarga. Profesor itu ngomong sama kita. Dia tuh profesor barat tapi penelitiannya luar biasa. Dia tidak pihak sebelah, tidak berat sebelah gitu. Profesor ini ngomong sama kita gini. Saya takjub sama Islam katanya. Walaupun saya belum Islam, tapi saya takjub dengan Islam. Kenapa? Karena konsep keluarga di dalam Islam itu, konsep yang dipakai adalah imamah. Imamah, Pak. Tahu imamah, Pak ya? Imamah kayak imam ini makmum gitu, Pak. Jadi konsep keluarga yang dipakai itu bukan ta'awun, bukan kerjasama antara suami, istri dan anak, bukan. Konsep keluarga yang dipakai bukan kesetaraan gender. Laki perempuan boleh jadi pemimpin, sama-sama memimpin. Enggak gitu. Tapi saya justru takjub dengan Islam karena di dalam Islam sistem keluarga itu menggunakan konsep imamah. Ada imam, ada makmum. Siapa imamnya? Laki-laki. Kata dia gitu. Saya kaget. Orang barat kok malah ngomong kayak gini. Padahal barat itu kan terkenal dengan kesetaraan gender, Pak. Laki kerja, perempuan kerja, orangnya urusan. Kan gitu. Aku ndidit tak nggo dhewe, kowe ndidit yo karep arep nggopo kan gitu to. Wis kita sama-sama wis ngumpul tok ning omah ngono wae. Setara gitu. Walaupun di barat juga kesetaraan gender itu sudah mulai runtuh. Karena banyak perempuan yang rindu untuk dikasih sayangi oleh laki-laki. Akhirnya mereka banyak yang jatuh. Konsep kesetaraan gender di sana jatuh. Karena tidak pas untuk keluarganya. Nah, profesor ini ngomong konsep imamah di dalam keluarga adalah ada imam yang selalu dinut. Ada seorang imam yang pada masanya setiap perintahnya wajib diikuti oleh istrinya, oleh anaknya. Ada seorang imam yang dalam setiap perkataannya selalu bijak dan selalu diikuti. Ada seorang imam yang pada saat dia di depan dia memimpin, pada saat di belakang dia mendorong, kata dia. Itulah imam. Dan imam ini, kata profesor itu, dalam Islam ini seorang imam tidak boleh ngentut, katanya. Kaget juga kata ngentut ya. Dia tidak boleh batal. Kalau batal itu sudah kacau keluarganya. Imam makmum, imamnya batal kan diganti karo wong liya toh. Masa jenengan purun. Masa mau itu. Filosofinya tinggi sekali. Tapi ala kulli hal, beliau kemudian mengatakan, orang itu mengatakan kepada kita gini, bahwa konsep yang saat ini sedang saya gandrungi di dalam keluarga adalah konsep imamah. Laki-laki harus jadi imam, Pak. Walaupun pada masanya dia minta bantuan sama istrinya, minta bantuan sama anaknya, tapi dia harus jadi imam. Walaupun dia sakit terbaring di
di dalam ranjang, di dalam rumahnya, di atas ranjangnya, dia tetap menjadi seorang imam. Dia akan diikuti oleh istrinya, diikuti oleh anak-anaknya. Dia penjaga keharmonisan keluarga, dia penjaga kehormatan keluarga. Itu imam. Maka bapak ibu ketika seorang anak itu sudah kita nikahkan, ini pendidikan kita. Ketika anak itu sudah kita nikahkan, jangan lupa memberikan pembelajaran bahwasanya pernikahan yang baik itu agamanya dulu. Bahwasanya pernikahan yang baik itu harus ada imam, harus ada makmum. Kata orang barat ada imam, ada makmum itu budaya patriarkis. Udah biarin aja. Nyatanya budaya kesetaraan gendermu juga tidak berhasil kok. Kan gitu tuh. Terserah Anda mau ngomong ini budaya patriarkis, saya akan berkata, aku ngikuti Rasulku. Aku ngikuti nabiku yang dia selalu menjadi imam bagi keluarganya. Kan gitu. Keluarga yang sangat luar biasa. Walaupun ternyata Nabi itu seorang imam, ketika masuk dalam keluarga, begitu melihat istrinya ngoncai bawang, ngoncai brambang, ya kan, nguleni adonan, dia nyapu, dia bersihin, dia ngepel gitu. Itu dilakukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nguleni adonan untuk disiapkan sebagai makanan paginya, ngadonannya malam. Kan gitu. Ini Masya Allah. Jadi beliau di hadapan Aisyah adalah seorang suami, seorang imam, tapi juga seorang teman. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir saya akan sampaikan surat Al-Jum'ah ayat 2. Ini konsep pendidikan di dalam Islam. Bapak, boleh ya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya, sampai jam 12 ya ono, 5 menit lagi. Jadi gini, surat Al-Jum'ah ayat kedua itu berbicara tentang konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat mengajarkan umatnya. Ini juga berlaku untuk kita orang tua yang akan mengajarkan keluarga kita. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang ayah ibu kepada anak dalam mendidik iman. Apa itu? Yang pertama, tilawah. Yang kedua, tazkiyah. Setelah tazkiyah, taklim. Tilawah itu membacakan. Anda harus senantiasa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Anda harus bacakan berbagai macam zikir-zikir yang sudah Allah dan Rasul tetapkan. Anda bacakan kepada anak-anak Anda kalimat-kalimat thayyibah. Setelah itu, jadikan kalimat-kalimat tersebut yang Anda bacakan itu menjadi tazkiyah, menjadi pensuci jiwa anak-anak. Berarti Anda tugas yang kedua adalah mensucikan jiwa anak-anak. Anak tidak boleh terlalu duniawistis. Anak tidak boleh terlalu hedon. Tidak boleh. Anak harus punya keinginan akhirat. Anak harus punya keinginan untuk mencari bekal bagi kehidupan barzakhnya, bagi kehidupan akhiratnya. Itu harus kita didik dari awal. Biarkan anak takut akan kengerian kiamat sejak dini, silahkan, nggak apa-apa. Nggak ada efek buruknya. Nggak ada efek buruknya. Anak harus malu. Kata malu adalah bagian dari tazkiyah. Kita memberikan rasa malu, mengajarkan rasa malu kepada anak. Tidak ada yang buruk dari rasa malu. Ketika anak punya rasa malu, dia akan malu untuk berbuat maksiat, dia akan malu bertemu lawan jenis, dia akan malu untuk minta, dia akan malu untuk apapun yang kira-kira menjadi keburukan. Begitu Pak. Biarkan dia tahu akhirat sejak dini, biarkan dia tahu ketakutan barzah seperti apa, ketakutan bertemu mungkar nakir, ketakutan bertemu hari kiamat. Untuk biarkan mereka tahu sejak dini. Kalau perlu kasih tahu sejak dini. Namanya tazkiyah Pak. Yang ketiga, taklim. Kita terus melakukan pembelajaran sampai dia dewasa, bahkan sampai dia punya anak. Kapan kita berhentinya? Berhentinya ketika kita mati. Berhentinya ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah. Berarti tidak ada tugas bagi kita untuk mendidik lagi. Apa kata Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang mengirimkan kepada orang-orang ummi, kepada kaum-kaum ummi, rasul, seorang rasul. Apa tugas rasul itu? Yatlu minhum rasulam minhum. Rasul yang berasal dari kalangan mereka. Rasul yang berasal dari kalangan umat mereka. Jadi rasul itu dari kalangan mereka, bukan dari malaikat. Bukan dari golongan jin, tapi golongan manusia. Golongan umat-umat yang tidak tahu baca tulis. Ummi.
Apa tugas Rasul itu? Yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan kepada umatnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka dari kesyirikan, membersihkan hati mereka dari hedon, membersihkan hati mereka dari keberpihakannya kepada dunia. Walal akhirati khairan wa abqa, dan ketahuilah bahwasanya akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu tazkiyah, Pak. Kemudian yang ketiga apa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul juga mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Allah. Rasul juga mengajarkan kepada mereka berbagai macam hikmah. Hikmah di sini kemudian ditafsirkan oleh para sahabat. Hikmah di sini ditafsirkan oleh para mufassir dari kalangan para ulama semuanya. Hikmah artinya sunnah. Jadi Rasul itu mengajarkan kepada umatnya Quran dan sunnah. Itu. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Walaupun sebelum mereka diajari itu semua, mereka itu dolal, mereka jahiliyah sesatnya luar biasa. Begitu mereka mendapatkan tiga tadi, tilawah, tazkiyah, sama ta'lim, mereka menjadi umat yang sangat luar biasa. Keluarga yang biasa-biasa menjadi keluarga yang istimewa. Bukan karena uangnya, bukan karena mereka kaya, tetapi mereka adalah orang yang mempunyai jiwa yang sangat luar biasa. Nggak punya uang pun tetap bisa beribadah kepada Allah dengan seluas-luasnya. Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan materi tentang tarbiyah ini ke depan. Terlalu banyak kisah-kisah tarbiyah yang ada pada Nabi SAW dan keluarganya, serta para istrinya dan juga para sahabatnya. Insya Allah pelan-pelan kita akan kaji itu semua, dan semoga menjadi lecutan bagi kita untuk mendidik anak-anak kita lebih baik lagi. Mendidik anak-anak kita, mendidik kita juga lebih baik. Dan juga menjadi dampak yang paling istimewa yang kita harapkan adalah kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah prolog bagaimana menumbuhkan iman untuk anak-anak kita. Prolog baru pembukaan, insyaallah kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.